apa yang terjadi dengan beliau. Beliau ini sebenarnya adalah di antara murid Abah Anom. Abah Anom itu terkenal beliau ahli zikir, ahli tarikat, ahli tasawuf, dan banyak orang bersaksi kewalian beliau. Sehingga sampai sekarang majelis zikir beliau di Suryalaya itu tetap dihidupkan. Di Pekanbaru pun dihidupkan oleh kawan-kawan. Tapi murid beliau Abah Aus ini banyak sekali pernyataan beliau yang melenceng disiarkan baik secara live atau video-video beliau yang disampaikan di pengajian-pengajian beliau. Maka guru beliau tak ada masalah, cuma penyampaian beliau banyak yang bermasalah, baik dalam akidah Islam, baik dalam syariat Islam. Saya tak hafal cakap-cakap beliau, tapi sudah banyak video beliau yang saya tengok, dan cakap-cakap beliau ini banyak yang keluar dari syariat Islam. Maka kita kalau seandainya berguru kepada beliau atau mendengar pengajian beliau, ada baiknya kita hati-hati mendengar cakap-cakap beliau dan dikonfirmasi kepada ulama yang lain yang mengerti. Ustaz, izin bertanya, di kampung saya jika ada yang meninggal kemudian disolatkan, keluarga membuatkan amplop untuk jamaah yang mensolatkan. Apa hukumnya menerima amplop solat mayit yang diberikan tadi itu? Paham ya? Jadi di sebagian kampung, saya juga baru dapat cerita waktu saya di Malaysia dari Kiai Nafis, Kiai Ahmad Bushairi Nafis. Apa kata beliau? Di Betawi itu Ustaz, itu orang untuk salat jenazah itu dikasih amplop Ustaz. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Ada yang seperti itu di kampungnya? Di kita mungkin jarang. Tapi ada kampung yang begitu. Maka apa hukum memberi dan menerimanya? Sama seperti makanan tadi. Kenapa orang dikasih duit? Karena keluarga merasa berterima kasih kepada orang yang menyolatkan keluarganya. Sebab doa mereka, sebab mereka mau mensolatkan yang wafat dirahmati Allah, yang wafat diampuni Allah, yang wafat di dalam kuburnya diterangi kuburnya, dilapangkan kuburnya, sejuk kuburannya. Kalau tak ada orang menyolatkan, mungkin dia sangat cemas dengan keadaan keluarganya. Maka bagian dari terima kasih keluarga diamplopi orang yang menyolatkan. Meskipun 10.000, meskipun 5.000, tapi orang yang dikasih merasa bahagia karena ada penghargaan. Jadi memberi dan menerima itu boleh. Sama dengan makanan tadi, menyediakan makanan untuk tamu yang datang takziah dan tamu menyantap makanan tadi boleh. Makanan halal, bukan makanan syubhat, bukan makanan koruptor. Apalagi kita di kampung-kampung, orang kampung itu rata-rata makanannya halal, takut syubhat, apalagi haram. Yang mereka sediakan halal, jelas yang kita makan nasi, lauknya ayam, kadang telur. Telur itu ada pula telur babi, telur anjing, kan nggak ada kan? Telur itu cuma ayam, itik, halal hewannya. Nggak ada telur dari hewan yang haram gitu. Kalau daging mungkin curiga kita, ini daging babi apa daging sapi gitu. Tapi kalau telur, nggak ada subhatnya di situ. Maka orang kampung kita biasa menyediakan makanan halal. Tanda mereka berterima kasih kepada orang yang mau mendoakan keluarganya, mau takziah, mau membacakan Yasin, mau membacakan kalimat thayyibah, sehingga keluarganya dapat manfaat dari kedatangan orang. Jadi boleh kita terima. Bahkan kalau itu sedekah, lalu sedekah tadi bisa berpahala, pahalanya bisa ngalir untuk yang sudah meninggal, sehingga bisa semakin selamat dari apa yang ditakutkan dalam kubur. Ini agak berat pertanyaan ini. Apa pendapat Ustadz tentang Abah Aus? Entah apa yang terjadi dengan beliau. Beliau ini sebenarnya adalah di antara murid Abah Anom. Abah Anom itu terkenal beliau ahli zikir, ahli tarikat, ahli tasawuf, dan banyak orang bersaksi kewalian beliau. Sehingga sampai sekarang majelis zikir beliau di Suryalaya
itu tetap dihidupkan. Di Pekanbaru pun dihidupkan oleh kawan-kawan. Tapi murid beliau Ambal Aos ini banyak sekali pernyataan-pernyataan beliau yang melenceng disiarkan baik secara live atau video-video beliau yang disampaikan di pengajian-pengajian beliau. Maka guru beliau tak ada masalah, cuma penyampaian-penyampaian beliau banyak yang bermasalah, baik dalam akidah Islam, baik dalam syariat Islam. Saya tak hafal cakap-cakap beliau, tapi sudah banyak video beliau yang saya tengok, dan cakap-cakap beliau ini banyak yang keluar dari syariat Islam. Maka kita kalau seandainya berguru kepada beliau atau mendengar pengajian beliau, ada baiknya kita hati-hati mendengar cakap-cakap beliau dan dikonfirmasi kepada ulama yang lain yang mengerti. Karena takut kita tak bisa membedakan mana yang obat, mana yang racun. Rupanya yang kita santap racun, bukan obat. Kita pengen sehat dengan obat, tapi karena tak tahu racun yang kita santap. Hati-hati, jangankan agama, masalah badannya kita hati-hati, takut salah santap. Ustaz, mengapa Wahabi kalau sholat kakinya terlalu mengangkat? Ini, kalau sholat sendirian kaki mengangkat itu tak ada sunnahnya. Saya ulang, sholat sendirian, tak ada orang samping kiri kanan, mengangkang itu tak ada sunnahnya. Ini orang bodoh sholat nih. Bukan karena sesuai sunnah, bukan karena ngerti sunnah, nggak ada sunnahnya. Boleh dicari di mazhab manapun. Adapun orang yang ngangkang sholat jamaah, karena dia menganggap merapatkan saf itu mesti dengan bahu, mesti dengan ujung kaki. Sementara jumhur ulama menganggap bahwa cukup dengan bahu saja. Al-katif bil katif. Bahu dengan bahu sudah beradu. Oleh karena itu, Imam Nawawi mengajarkan kalau kita berdiri dalam sholat, cukup jarak kaki kita dengan kaki kira-kira sejengkal atau sekepal kita ini saja. Supaya kalau berdiri itu tak terlalu mengangkang, juga tak terlalu rapat. Karena terlalu mengangkang itu tak nyaman kita berdiri lama-lama. Kalau rapat itu mudah oleng. Oleng kanan, oleng kiri. Maka dibuat berdiri itu yang proporsional. Yang rapat itu ini. Secara fikih, kalau ada orang sholatnya tidak rapat, softnya tidak rapat, tidak beradu badan dengan badan, sholatnya tetap sah. Secara fikih. Meskipun kesempurnaan daripada saf yang lurus tak dapat. Paham ya? Jadi jangan sampai sholat karena tak rapat, kaki dikejar kaki orang, kejar samping, sampai orang sebelah kesal pula diinjaknya kaki tadi. Sehingga dalam sholat itu kerja orang ganti-gantian, yang injak yang mana menginjak yang diinjak. Kenapa mesti mengurus yang sangat sepele itu? Sunnah yang bisa dikerjakan dengan cara yang lain, lalu mengabaikan yang menjadi ruhnya sholat. Sholat itu ruhnya khusyuk. Sehingga gara-gara mengejar kaki orang, tak khusyuk lagi sholat. Sehingga ketika sholat tengok sebelah kiri mana kaki ini, kanan mana kaki orang itu. Jangan mengurusnya seperti itu, sehingga hilang khusyuk sholat. Karena yang seperti itu, rapat itu hanya kesempurnaan bentuk saf dalam sholat. Kalaupun tak rapat, sah sholat jamaah kita. Kalau ada yang terputus, anggap 2 orang terputus, 2 orang kosong, sah sholat jamaah kita. Bahkan di dalam takrib itu, jarak antara imam dengan makmum itu, kalau sampai 360 hasta pun, sekitar 100 meteran, itu masih sah mereka berjamaah. Terbayang jarak imam dengan makmum itu, tapi masih satu majelis yang sama, satu tempat yang sama, berjauhan jarak mereka, sah berjamaah mereka. Jadi jangan sampai gara-gara tahu satu sunnah, lalu sunnah itu para ulama punya banyak persepsi, kita fokus dengan satu persepsi, kita abaikan yang lain, lalu meninggalkan banyak yang wajib, banyak yang rukun, gara-gara satu sunnah yang dia tak menentukan. Ngerti maksud saya? Termasuk dalam sholat itu, gara-gara sutroh, mesti ada penghalang di depan kita. Sehingga yang soft ketiga, awalnya tidak ada orang sholat jamaah depan dia. Begitu orang selesai, orang pindah tempat. Dia berjalan 3 soft ke depan.
Dalam mazhab Syafi'i, bergerak lebih dari 2 kali berturut-turut itu batal sholat. Kecuali gerakan kecil, seperti kita menggaruk, tapi jari aja gerak, tangan tak bergerak. Itu banyak pun tak batalkan. Tapi kalau gini-gini, itu lebih 2 kali berturut-turut batal sholat. Karena sholat itu adalah mesti khusyuk. Khusyuk itu khusyuk fisik kita, khusyuk hati kita, khusyuk mulut kita. Sehingga yang dibaca zikir sholat. Gerakan badan kita, gerakan sholat. Di luar gerakan sholat tak kita lakukan. Hati kita tak mengingat kecuali Allah saja. Maka orang yang jalan-jalan tadi, dia lepas dari gerakan sholat. Oleh karena itu jangan sampai gara-gara kita tidak tahu justru membatalkan sholat, bukan dapat sunnah dalam sholat. Sama dengan kejadian tadi. Sekali lagi, mengangkang bagi orang berdiri sendirian dalam sholat itu tidak sunnah. Kalau berjamaah, sunnahnya dari sisi merapatkan soft. Yang dipandang dari soft tadi rapat, kalau kaki berjumpa dengan kaki, bahu berjumpa dengan bahu. Wallahu a'lam. Dah masuk waktu sholat. Dah, saya kira itu. InsyaAllah kita sambung di waktu akan datang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf salah dan kurang. InsyaAllah di waktu akan datang kita baca hadis 406. Ada 3 hadis yang kita baca pagi hari ini. Mudah-mudahan perjalanan Tuan Guru hari ini beliau berangkat menuju umrah. Dimudahkan Allah, berikan keselamatan. Kita semua juga direzekikan Allah untuk berangkat haji dan umrah. Dan kita doakan juga saudara kita di Aceh, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada kehidupan yang stabil. Karena saya di akhir bulan kemarin itu ke Aceh. Aceh Tamiang itu luar biasa. Mulai dari kota sampai kampung, mulai dari ujung kabupaten ke ujung kabupaten kena banjir semua. Sehingga parah sekali kehidupan masyarakat karena banjir itu. Maka kami alhamdulillah di Yayasan Tawakal Umat sampai sekarang tiap hari masih mengirim bantuan. Tapi melalui sahabat buas di Aceh, kemudian kawan-kawan kita yang ada di Langkat yang dekat dengan Aceh Tamiang. Karena Langkat Aceh Tamiang itu sekitar 2-3 jam. Sehingga mudah mengantarkan bantuan. Yang di Aceh bagian ke Aceh Utara, Aceh Tengah, ada kawan-kawan kita dari Langsa, dari Banda Aceh yang mengantarkan bantuan. Karena kalau dari satu titik, luas sekali Aceh itu, kita bagi dalam 2 titik. Mudah-mudahan banyak yang terbantu. Ini insya Allah kita sedang usahakan bantu buat sumur bor bagi masyarakat di kampung. Karena ada yang mengadu mereka butuh sumur bor, dan ada juga bantu untuk buat musola. Karena mereka pindah lokasi yang lama itu dekat dengan sungai. Kalau di sana takut nanti kena banjir lagi, naik ke atas bukit, lalu atas bukit tadi buat perkampungan baru dan buat musola di situ. Insya Allah kita bantu, mudah-mudahan Ramadan nanti bisa mereka tarawih, bisa buka puasa, bisa melaksanakan ibadah di musola itu insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.